Jadi mungkin ada yang ingin mencatatnya. Jadi di sini tuh 43.477 ini isinya. Kemudian kalau fiil itu ada 19.562 ini fiil. Kemudian huruf yang digunakan di dalam Al-Quran, di dalam ungkapan-ungkapan yang kesemuanya adalah ungkapan petunjuk dan rahmat, Allah menggunakan 23.990 huruf. Jadi 23.990 huruf. Saya perlihatkan semua ini kepada adik-adik sekalian, para saudara-saudara sekalian, agar memperlihatkan sebuah perhatian, bahwa kita ada perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pelajar, para mahasiswa, santri-santri yang sedang belajar bahasa Arab, ataupun yang sedang belajar Al-Quran, maka video ini kami buatkan guna mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi video ini bertema bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran, Al-Quran yang kita ketengahkan dalam video ini bukan dalam bahasan taklimat dan bukan juga dalam bahasan tasyriat, akan tetapi lebih pada pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita sebutlah ta'limul lughatul arabiyah, yakni lughatul Quran. Jadi pembelajaran bahasa Arab, yakni bahasa Arab Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, pelajar, mahasiswa, santri-santri yang sedang belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa lisanun, jadi bukan bahasa qaul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi Al-Quran ini adalah lisanun arabiyyun yang benar-benar nyata. Jadi lisanun arabiyyun. Allah tidak mengatakan wahaza qaulun arabiyyun, ini bukan qaulun arabiyyun. Apa perbedaan lisan dan qaul? Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran ini dijelaskan. Jadi qaul itu disebut qaul apabila sebuah ungkapan cukup dapat dimengerti, tersampaikan maksudnya, itu disebut dengan qaul. Jadi ada yang disebut dengan qaulan baligha. Nabi Musa berkata, yafqahu qauli, jadi mereka memahami qaulku, perkataanku. Akan tetapi lisan ini tentang fasihnya sebuah ungkapan. Jadi ungkapan yang yang benar-benar diungkapkan oleh orang asli Arab. Jadi fasih benar-benar. Jadi Musa juga mengatakan dalam Al-Quran, wa akhi wa akhi Harun, saudaraku Harun, huwa afsahu minni di sana. Dia lebih fasih lisannya daripada saya. Jadi lisan ada menunjukkan tentang kefasihan, sementara qaul, perkataan, menunjukkan pada kebalagaan. Jadi tersampainya maksud disebut dengan qaul, sementara fasihnya susunan kalimat, susunan kata-kata, susunan huruf-huruf yang digunakan dalam sebuah ungkapan disebut dengan lisan. Jadi Al-Quran, saudara-saudara sekalian, ini bukan sekedar qaul, perkataan-perkataan, tetapi ada pada titik yang disebut dengan lisan, sebuah susunan huruf demi huruf yang begitu indah, begitu cantik. Itulah warna bahasa Arab Al-Quran. Baik saudara-saudara sekalian, karena itulah para pembelajar bahasa Arab maupun pembelajar Al-Quran harus membawa ilmu bahasa Arabnya. Mungkin kita sedang belajar ilmu nahu atau ilmu saraf, kita membawa kedua ilmu ini ke Al-Quran, agar kita benar-benar mengetahui di mana posisi, di mana pola pengungkapan yang sesuai dengan keindahan Al-Quran. Baik, sebagaimana umumnya dipahami di tingkat dasar pelajaran bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab, bentuk kata dalam bahasa Arab itu terbagi pada 3 bentuk ya.
Jadi kita juga memahami bahwa sebuah ungkapan terbentuk dari al-lafdzul murakkab. Jadi lafaz yang tersusun. Jadi ja'ali makna yang mendatangkan sebuah makna. Jadi ungkapan adalah lafaz-lafaz yang mendatangkan sebuah makna. Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i ja'ali makna. Nah, lafaz-lafaz ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu lafaz isim, lafaz fiil, lafaz huruf ya. Jadi lafaz isim biasa kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda ya, kata benda atau tentang nama dan penamaan segala sesuatu. Itu disebut dengan isim. Jadi semua yang kita lihat ini memiliki nama, semua yang semua di kehidupan kita memiliki nama, itu disebut dengan kata benda atau isim ya. Yang kedua fiil ini tentang kata kerja ya. Kata kerja adalah kata atau lafaz-lafaz yang berhubungan dengan waktu terjadinya, setelah terjadi atau sedang terjadi. Jadi waktu berbuat, sedang berbuat atau akan berbuat yang perbuatan yang akan datang. Jadi itu disebut dengan fiil. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga, lafaz, bentuk lafaz yang ketiga disebut dengan huruf. Huruf ini adalah lafaz-lafaz yang bersifat variabel yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fiil. Jadi ini pelajaran dasar, semua pelajar, santri-santri pasti mengetahui isim, fiil, huruf. Nah, isim, fiil, huruf. Jadi adik-adik sekalian, para pelajar yang saya hormati, saya muliakan, haruslah seyogianya lah kita bawa kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bahasa petunjuk, Al-Quran ini adalah bahasa rahmat. Jadi di sana ada petunjuk, ada juga kasih sayang, ada ungkapan cinta dari Allah untuk kita juga mencintai ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau ini dibawa pada Al-Quran, berapakah kira-kira isim yang terungkapkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapakah lafaz fiil yang terungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapakah lafaz-lafaz huruf yang Allah ungkapkan? Kalau ini kita mampu pecahkan ya, kita mampu kumpulkan, kita mampu rangkum, maka itu akan mendekatkan kita pada bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, berapa jumlah isim dalam Al-Quran ini menjadi PR semuanya nanti. Silahkan, Al-Quran milik kita semua, silahkan kita bergelut dengan Al-Quran kita, mengumpulkan dan menghitung berapa jumlah isim. Saya telah menghitungnya ya, jadi dari sekalian yang saya muliakan, saya telah menghitung jumlah isim dalam Al-Quran, silahkan juga hitung sendiri nanti. Itu ada 43.477 lafaz ya. Jadi ada 43.477 lafaz. Lafaz-lafaz isim ini semestinya semua kita kumpulkan, kita lisankan ya, kita terkatakan ya, kita katakan, kita ucapkan sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Arab Al-Quran. Kemudian saudara-saudara sekalian, adik sekalian, lafaz fiil, lafaz kata kerja yang ada dalam Quran itu berjumlah 19.562 lafaz. Ada 19.562 lafaz. Jadi mungkin ada yang ingin mencatatnya. Jadi isim itu 43.477. Ini isim ya. Kemudian kalau fiil itu ada 19.562. Ini fiil. Kemudian huruf yang digunakan di dalam Al-Quran, di dalam ungkapan-ungkapan yang kesemuanya adalah ungkapan petunjuk dan rahmat, Allah gunakan 23.990 huruf. Jadi 23.990 huruf. Saya perlihatkan semua ini kepada adik-adik sekalian, para saudara-saudara sekalian, agar memperlihatkan sebuah perhatian, bahwa kita ada perhatian, ada sebuah kecintaan terhadap ungkapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu kita kumpulkan, mana isim, mana fiil, mana huruf. Jadi pengetahuan kita akan bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada huruf, itu tidak hanya kita hanya ketahui, tetapi
kita benar-benar membawa pengetahuan ini kepada Al-Quran dan kita benar-benar menghitung berapa isim di Al-Quran, berapa fiil di Al-Quran, dan berapa huruf di Al-Quran. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melihat yang mana harus kita pelajari dulu ya, yang mana yang kita, apakah kita harus mempelajari isim dulu atau fiil dulu atau huruf dulu ya. Kalau di dalam pembelajaran ilmu nahwu biasanya kita mulai dengan isim dulu ya, baru fiil, baru huruf ya. Akan tetapi kalau kita membawa ke Al-Quran, jadi siapa saja yang membawa pengetahuan bahasa Arabnya ke Al-Quran, maka kita menemukan bahwa yang pertama, diksi pertama dalam Al-Quran adalah huruf. Justru huruf ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendak mengatakan, ya, seolah-olah ini adalah pesan dari Allah bahwa pelajarilah huruf lebih dulu. Jadi pelajarilah huruf lebih dulu, kemudian mempelajari isim ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat ayat pertama dalam Al-Quran di surah yang pertama, di halaman pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini diksi yang pertama, bismi, dan ini adalah huruf yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan harfu jar ya. Jadi huruf jar adalah Al-Quran dimulai oleh huruf dan huruf jenis hurufnya adalah huruf jar ya. Ini seolah-olah menjadi pesan penting bagi para pembelajar Al-Quran. Pelajarilah pertama kali huruf jar. Jadi pelajarilah pertama kali huruf jar. Kemudian saudara-saudara sekalian, huruf jar dengan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai diksi pertama dalam Al-Quran, di sana juga seolah-olah mengandung sebuah makna bahwa huruf jar adalah huruf yang paling kuat, huruf yang paling teguh ya, yang paling kokoh di antara semua komponen dalam Al-Quran. Baik, saya kira itu adalah bagian dari tafsir. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabb janganlah menghukum kami bila kami terlupa atau tersalah. Akan tetapi dari sisi aspek bahasa yang kita bahas hari ini, lughatul Quran, kita melihat bahwa huruf jar adalah huruf yang pertama disebutkan dalam Al-Quran. Jadi pembelajaran lughatul Quran, jadi bahasa Al-Quran yang akan kita mulai dengan huruf. Baik, saudara-saudara sekalian yang ada sekalian, para santri, para mahasiswa yang saya muliakan, saya ingin kita membuka Al-Quran kita, ya, kita silahkan buka Al-Quran, kita tinjau, benar-benar meninjau Al-Quran kita, dan kita bawa pembahasan kita ini pada diksi pertama di setiap awal surah. Ayo kita buka Al-Quran kita lihat berapa jumlah huruf ya, karena kita mulai dengan huruf ya, kita mulai huruf ya. Berapa jumlah huruf yang digunakan oleh Allah di awal surah Al-Quran. Jadi silahkan nanti dibuka, dicek ya. Di video ini saya ingin memberikan pemaparan langsung ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, semua kita tahu bahwa jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 114 surah ya. 114 surah. Dari 114 surah ini ada 71 surah yang dimulai oleh huruf. Jadi teman-teman sekalian silakan nanti dihitung-hitung, ada 71 surah yang dimulai dengan huruf. Jadi tadi kita katakan Al-Quran dimulai dengan huruf, kemudian ternyata memang sebagian besar surah dimulai dengan huruf, yaitu 71. Kemudian 21 surah itu dimulai dengan isim ya, nanti bisa dicek lagi ya. Kemudian ada 22 surah dimulai oleh fiil. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kita masih di dalam bahasan kalau bisa kita sebutlah cek visual ya. Kita cek Al-Quran kita dan kita periksa
isim, fiil, huruf yang terdapat pada semua surah Al-Quran. Jadi surah Al-Quran, ya Al-Quran dimulai oleh huruf, yaitu huruf jar, dan 71 surah dari Al-Quran itu dimulai dengan huruf. Saudara-saudara sekalian, para pembelajar Al-Quran yang saya muliakan, huruf ya, kita membahas yang 71 surah ya, itu dimulai dengan huruf. Baik, teman-teman sekalian, dari 71 surah ini ya, nanti silahkan dicek ya, silahkan dicek. Ada tiga surah yang dimulai dengan harfu jar ya, harfu jar. Jadi kita katakan tadi huruf jar adalah huruf yang pertama, yaitu di surah Al-Fatihah ya, kemudian di surah An-Naba, kemudian di surah Al-Quraisy ya. Ini tiga surah dimulai oleh huruf. Di Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, huruf jar, jadi huruf jar bi. An-Naba dimulai dengan amma, itu dari an dan ma, jadi an, bi, an, dan surah Quraisy dimulai dengan li ya, li ilafi Quraisy, jadi li ilafi Quraisy, ini li harfu jar. Jadi saudara-saudara sekalian, pesannya, jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak memesan pada semua orang yang belajar bahasa Arab ya, pelajari dulu huruf jar ya, terutama huruf jar bi. Berapa huruf jar ya? Silakan berapa teman-teman huruf jar yang diketahui. Di dalam Al-Jurumiyah itu disebutkan 10 huruf jar ya. Jadi min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lamu, wa huruful qasam. Jadi 12 sih sebenarnya, karena huruful qasam wa at-ta wal ba'u al waw wal ba'u at ta. Jadi ada 12 huruf jar di dalam kitab Al-Jurumiyah kalau kita pakai Al-Jurumiyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tiga di awal surah, yaitu bi, kemudian lam. Mengapa demikian? Di video ini saya coba berikan pemaparan, dan ini adalah bagian dari tadabbur. Bi itu bermakna huruf jar, bermakna istimrar. Jadi bi artinya segala hal yang terus menerus Allah Subhanahu wa taala akan gunakan bi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allah hendak menyampaikan bahwa semuanya seterusnya mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua atas nama Allah, tidak ada atas nama manusia, tidak ada ungkapan manusia, tidak ada manusia yang mengungkapkan Al-Quran. Ini tentang artinya atas nama Allah, seolah-olah sertifikat Al-Quran ini diibaratkan dengan sertifikat. Al-Quran ini bersertifikat atas nama Ar-Rahman, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada surah Ar-Rahman Allamal Quran. Saya tidak ingin membawa jauh ke situ ya, saya hanya ingin membawa dulu kepada aspek bahasa. Ini ba istimrar namanya. Jadi setiap huruf jar dalam Al-Quran itu hanya punya satu makna, yakni istimrar. Jadi penggunaan diksi bi dalam Al-Quran itu bermakna istimrar. Saudara sekalian, mungkin nanti ada yang berinisiatif untuk melihat berapa jumlah bi ya sebagai huruf jar dalam Al-Quran. Nanti kita akan mengupas lebih jauh ke sana. Kemudian yang kedua, an di surah Naba, mengapa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menghadirkan an sebagai representasi perwakilan dari huruf-huruf jar yang 12 tadi? Kenapa ini dijadikan sebagai awal surah, bukan ila, bukan min ya? Ini juga menjadi bagian dari tadabbur, bagaimana kita mentadabburinya di dalam penggunaan pola dalam Al-Quran. Yang kemudian hasil tadabbur ini biasa disebut dengan tafsir. Ya, jadi kita belum membahas ke sana, kita masih membahas tentang ta'limul lughah,
hanya dulu mempelajari aspek bahasanya dulu. Jadi ada an sebagai perwakilan dari huruf jar yang ada pada awal surah Al-Quran. Kemudian lam ya, lam ini disebut huruf jar. Allah jadikan sebagai perwakilan juga 3 huruf jar yang menjadi awal diksi awal surah. Ini kebalikan dari bi. Kalau bi memiliki satu saja makna, jadi istimrar. Lam adalah huruf yang paling banyak memiliki makna dalam Al-Quran. Jadi kalau dibahas ke sana sebagai taklimat saja, ada 15 jenis lam dalam Al-Quran. Jadi ada lam sebagai huruf jar, ada lam sebagai taukid, ada lam sebagai lam muzahlaqah, ada lam sebagai lamul juhud. Nantilah kita akan membahas ke arah sana. Baik, jadi ini ada 3 surah yang dimulai dengan huruf jar. Kemudian lanjut, ada 29 surah. Jadi bukan 1-2, ini 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'at. Jadi ada 29 surah dimulai dengan huruf muqatta'at. Jadi apa itu huruf muqatta'at? Jadi seperti alif lam mim, alif lam ra. Ini namanya huruf-huruf muqatta'at. Baik, saya ulas sedikit tentang huruf muqatta'at. Jadi huruf muqatta'at ada 29 surah, ada 3 surah dimulai 1 huruf, yaitu surah Shad dimulai dengan Shad, huruf Qaf dimulai dengan Qaf, dan surah Al-Qalam dimulai dengan Nun ya. Jadi ada 3 surah 1. Kemudian ada juga surah-surah yang dimulai dengan 2 huruf muqatta'at, yaitu Toha, kemudian Yasin, kemudian Tosin ya. Kemudian Hamim, ini ada 7 surah Hamim. Hamim disebut dengan Hawamim, surah-surah yang dimulai dengan Hamim. Kemudian ada juga yang 3 ya, alif lam mim, alif lam ra, ini 3, ada Tosin Min, ada Ain Sin Qaf, ini ada huruf muqatta'at yang 3. Kemudian ada juga 2 surah yang 4, yaitu alif lam mim ra, ada alif lam mim shad. Ada 1 surah yang menggunakan 5 huruf muqatta'at, yaitu surah Maryam, kaf ha ya ain shad. Jadi teman-teman sekalian, bahasa Arab kita bawa ke Al-Quran dan kita lihat bagaimana Al-Quran menggunakan huruf-huruf. Jadi ada huruf yang disebut variabel, yakni huruf jar yang nanti ada berfungsi menjar ya. Jadi isim yang ada setelahnya menjadi majrur. Ada juga huruf-huruf yang disebut muqatta'at yang berfungsi sebagai kalau dalam lisan Arab disebut dengan huruf ar-rihu ya. Ar-rihu, abadikanlah. Jadi sesuatu yang ingin dikode sebagai pengabadian. Baik. Kemudian itu ada di ranah-ranah tafsir, nanti kita akan mengarah ke sana setelah kita menguasai al-lughah. Baik. Kemudian ada 10 surah yang dimulai dengan huruf nida. Jadi ya ayyuha itu ada 10 surah teman-teman sekalian, silahkan dicek. Ada 10 surah yang dimulai dengan surah huruf anida. Jadi huruf anida ini juga Allah hadirkan sebagai awal surah agar kita mengetahui bagaimana sebenarnya racikan Al-Quran di dalam penggunaan huruf-huruf nida. Jadi secara singkat ya, seluruh nida Allah gunakan kepada hamba-hambanya, tapi tidak ada huruf nida ke Allah ya. Jadi ini nanti akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Jadi ada 10 surah, yaitu surah An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum, itu dimulai dengan ya ayyuha. Kemudian surah Al-Maidah, Allah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini adalah surah yang dimulai dengan ya ayyuha. Kemudian surah Al-Hajj
Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas, ya ini tentang manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Kemudian surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi, ini khusus untuk nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Kemudian surah Al-Hujurat, ini tentang semua orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulah wattaqullah. Kemudian ada surah Al-Mumtahanah, ini ya ayyuhallazina amanu juga. Kemudian surah At-Talaq, ini ke Nabi, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Kemudian surah At-Tahrim, ini juga untuk Nabi, ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak. Kemudian surah Al-Muzammil, ini untuk selain Nabi, yaitu ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut malam. Kemudian surah Al-Mudaththir, ini juga untuk selain Nabi, yaitu ya ayyuhal mudaththir. Baik, ini ada 10 yang dimulai dengan huruf. Jadi sudah ada berapa ya? 39, 42. Kemudian huruf apa lagi yang menjadi awal surah? Ya, kita menemukan ada huruf taukid. Jadi huruf taukid. Huruf taukid ada pada 6 surah. Jadi 2 surah dimulai dengan qad. Jadi qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Kemudian ada qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka, ini surah Al-Mujadilah. Kemudian taukid yang kedua yang Allah gunakan adalah tentang inna. Allah katakan inna fatahna laka fathan mubina, surah Al-Fat. Kemudian ada surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Jadi ada 6 surah yang dimulai dengan huruf taukid. Setelah huruf taukid, teman-teman sekalian, kita tinjau Al-Quran kita akan menemukan huruf jazam ya, huruf jazam. Huruf jazam itu disebutkan dalam 3 huruf, yaitu alam dengan lam ya. Jadi di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian di surah Al-Nashr Allah katakan alam nasyrah, jadi laka sodrak. Kemudian di Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-jazam, huruf jazam itulah huruf yang berfungsi menjazam fiil yang ada di belakangnya. Jadi alam nasyrah. Jadi hanya ini sukun karena disebut dengan majzum, dijazam oleh alam. Begitu juga alam taro, itu semestinya ada ya taro, tetapi mahzuf, dihilangkan karena ada huruf jazam. Begitu juga lam yakunil, juga disebut huruf jazam, jadi yakun. Jadi lam yakun, itu dijazam karena ada huruf jazam. Hanya saja ini iltiqaus sakinain, bertemu 2 sukun, makanya dikasih baris di baris kasrah, lam yakuni, sebenarnya lam yakun. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya huruf istifham, ini ada 3. Ada 3 huruf surah dimulai oleh huruf istifham, yaitu tentang surah Al-Insan, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'. Hal ini disebut dengan harfu istifham di dalam bahasa Arab ya, dalam lughatul Arabiyah. Hal artinya ini tentang yes no question, jawabannya ya atau tidak, jadi hal. Jadi itu disebut dengan harful istifham. Adapun ada juga yang disebut dengan ismu istifham, isim istifham, isim tanya. Ini tentang pertanyaan yang bukan yes no question, tapi bukan jawaban ya dan tidak, tapi dia memberikan jawaban yang berupa keterangan, itu disebut dengan isim istifham. Seperti kaifa, aina, limaza, itu semua adalah disebut dengan isim istifham. Baik teman-teman sekalian, kita buka lagi Al-Quran kita untuk melihat huruf apa lagi setelah huruf istifham. Ada yang disebut dengan isim muwatta lil qasam. Jadi teman-teman pembelajar bahasa Arab Al-Quran mungkin ini jarang didengar. Ini disebut dengan lam muwatta'un lil qasam.
lam pengantar sumpah. Jadi Allah katakan dalam la uqsimu, ini disebut dengan lam pengantar sumpah. Ini bukan la nafi, ini bukan tentang jangan, ini bukan tentang tidak, tapi ini tentang la uqsimu. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengatakan bahwa Allah itu memang tidak bersumpah ya. Jadi kalau Allah mau, iza arada syai'an yakun hukum fayakun. Allah tinggal bilang kun. Tetapi Allah ingin menggambarkan tentang yaumul qiyamah dan Allah menggunakan lam muwatta lil qasam. Penjelasannya nanti lebih jauh, sebagai gambaran saja bahwa di pengadilan itu yang bersumpah bukan hakim tapi yang terdakwa. Jadi sebenarnya kita tidak mendapati sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Allah seolah-olah bersumpah, tidak, tapi ini disebut dengan pengantar sumpah. Baik, yang ke-8 ini disebut dengan waw mu'taridah. Ini ada 15 surah dimulai dengan waw al-wawu al-mu'taridah. Waw al-mu'taridah, ini adalah waw tentang pengalihan pada suatu tema yang baru. Jadi ini namanya wawul. Jadi dia bukan waw ibtida, dia bukan waw permulaan, tetapi dia waw pengalihan dari satu tema ke tema yang lain. Ini ada 15 waw mu'taridah yang ada dalam Al-Quran. Jadi seperti wal asri, ya itu bukan demi masa ya, tapi ini tentang masa ya, jadi pengalihan. Jadi ada 15, awas-saffati saffa wan wazariyati zarwa waturi wan najmi idza hawa wal mursalati urfa wan nazi'ati gharqa. Ini semua disebut dengan waw mu'taridah, ada 15 surah. Baik teman-teman sekalian, itulah gambaran ada 71 surah, dimulai dengan huruf ya. Semua sudah kita paparkan secara singkat. Jadi huruf adalah sesuatu yang mendominan untuk awal surah ya. Untuk awal surah ya, huruf diksi huruf lah yang mendominasi awal surah. Jadi tadi ada huruf jar, ada huruf muqatta'at, ada huruf jazam, ada huruf istifham, ada huruf la muwatta'atul qasam, ada huruf waw mu'taridah.